Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Wijaya dari kelas 12 MIPA 3. Dalam video ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Mudassir ayat 37 sampai 48 beserta arti, penjelasan tajwid, dan isi kandungannya. Langsung saja kita simak videonya. Ya, di sini saya terlebih dahulu akan membacakan surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan membahas isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 32. Langsung saja kita simak pembahasannya sebagai berikut. Nah, jadi dalam isi kandungan surat Al-Isra ayat 32, yaitu Allah melarang mendekati zina. Bukan hanya zina, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekati zina juga Allah melarangnya. Yang kedua, Islam adalah agama yang sangat memahami manusia, sehingga mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke perzinaan. Selanjutnya yang terakhir adalah zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab, serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang isi kandungan surah Al-Isra ayat 32. Selanjutnya saya akan membahas tajwid yang ada dalam surah Al-Isra ayat 32. Langsung saja kita simak pembahasannya. Di sini saya akan membahas tajwidnya. Yang pertama itu la. Nah, hukum tajwidnya itu matobi'i karena dibaca 2 harkat. Selanjutnya itu ada huruf qaf sukun. Itu hukum bacanya qalqalah sugro. Nah, huruf qalqalah itu ada 5. Yang pertama ba, jim, dal, to, ko. Nah, karena adanya di tengah-tengah maka disebutnya qalqalah sugro. Nah, selanjutnya ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf za sukun. Nah, itu hukum bacanya alif lam samsiah. Alif lamnya ada namun tidak terbaca, langsung masuk ke tasdidnya saja. Selanjutnya ada fathah bendera bertemu dengan alif. Nah, di sini itu tajwidnya namanya mad jaiz munfasil. Selanjutnya ada huruf nun bertasjid, itu namanya guna musaddadah. Nah, di sini huruf guna musaddadah itu ada 2, yaitu huruf mim dan nun. Nah, jadi selain huruf mim dan nun itu bacanya, hukum bacanya guna musaddah. Selanjutnya ada huruf H besar dengan tanda domah terbalik. Nah, di situ hukum bacanya namanya mad silah qasirah. Selanjutnya K itu bacanya juga matobi'i. Selanjutnya Fa itu juga bacanya matobi'i. Nah, di sini juga ada tanda wakof atau tanda berhenti. Nah, di situ ada tanda wakof, wakfu ula. Artinya apa? Artinya pada wakof ini itu diutamakan untuk berhenti. Selanjutnya ada tanda bendera bertemu dengan huruf hamzah. Nah, di sini itu hukum bacaannya mad wajib mutasil. Selanjutnya juga itu ada bi yang dibaca panjang, itu juga matobi'i. Selanjutnya ada lam dengan tanda fathah cain. Nah, di situ hukum bacanya mad iwad. Ya, mungkin segitu saja pembahasan tajwid dari surah Al-Isra ayat 32. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, selanjutnya
Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Mudaththir ayat 38 sampai ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabil yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Shadaqallahul azim. Di sini saya akan membahas isi kandungan surat Al-Mudaththir ayat 38 sampai ayat 47. Langsung saja kita simak pembahasannya sebagai berikut. Berikut adalah isi kandungan surat Al-Mudaththir ayat 38 sampai ayat 47. Yang pertama, setiap orang bergantung kepada amal perbuatannya kelak di hari kiamat nanti. Yang kedua, perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbuat baik sesama manusia. Dan yang terakhir, kita juga harus meyakini bahwa akan ada hari pembalas. Ya, mungkin segitu saja isi kandungan surat Al-Mudaththir ayat 38 sampai ayat 47 saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan membahas tajwid surat Al-Mudaththir ayat 38 sampai ayat 47. Langsung saja kita simak videonya sebagai berikut. Langsung saja pada ayat 38 itu ada lam tasjid. Itu namanya guna musyaddad. Hurufnya selain mim dan nun. Yang kedua pada kalimat nafsim itu ada huruf sin bertanda kasrah tain bertemu dengan huruf ba. Nama tajwidnya adalah iklab, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, selanjutnya ma itu tajwidnya matobi'i. Nah, di ayat 37 ini ada sebuah wakof, namanya wakof lam. Artinya dalam wakof ini diharuskan untuk lanjut. Selanjutnya ada lam tasjid, itu juga gunah musaddad. Selanjutnya ada kalimat la as, itu la-nya itu yang dibaca panjang namanya mad jaiz munfasil. Selanjutnya ada ha, itu hukum tajwidnya matobi'i. Dan di situ ada alif dan lam. Nah, situ hukum bacanya alif lam qamariyah karena dibaca jelas. Selanjutnya ada lafadz yamin, itu hukum tajwidnya mad arif lisukun. Di ayat 39 ini kita menemukan wakof. Nah, nama wakofnya itu wakof muraqabah. Wakof muraqabah ini adalah wakof yang 2 kali muncul. Jadi kita memilih salah satu di antara kedua itu untuk diberhenti dan satunya lagi dibaca lanjut. Selanjutnya pada ayat 40 ada nun bertasjid, itu hukum bacaannya guna musyaddadah. Hurufnya itu ada nun dan mim. Selanjutnya, nah di sini ada ta bertanda kasrah tain ketemu dengan huruf ya, itu apabila dilanjut itu hukum bacaannya menjadi idgham bigunah. Selanjutnya pada lafadz sa'a, itu hukum tajwidnya adalah mad wajib mutasil karena fathah bendera bertemu dengan hamzah. Selanjutnya pada kata alun, nah di situ ada matobi'i di akhir kalimat namanya mad arid li sukun.
Selanjutnya kita menemukan wakof lam alif. Nah, di sini wakof lam alif itu harus lanjut. Nah, pada ayat 41 kita menemukan alif lam. Nah, di situ hukum bacanya alif lam komariah, dibaca jelas. Selanjutnya kita menemukan qalqalah sughra. Nah, pada lafadz muj itu qalqalah sughra hukum bacanya karena ada di tengah-tengah. Selanjutnya kita menemukan mad arid li sukun pada akhir kalimat ayat 41. Nah, pada ayat 42 kita menemukan mad tabi'i pada lafadz ma. Selanjutnya salakakum fi. Nah, di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf fa. Hukum bacaannya izhar safawi. Selanjutnya pada ayat 43 kita juga menemukan hukum bacaan izhar safawi di mana lafadz lam naku. Nah, di situ ada mim mati bertemu dengan huruf nun. Itu hukum bacaannya izhar safawi karena mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, makanya disebut dengan izhar safawi. Pada ayat 43 juga kita menemukan alif lam komariah pada lafadz minal. Nah, selanjutnya ada mad tabi'i di akhir kalimat pada ayat 43. Nah, itu disebutnya mad arid li sukun. Ya, juga kita menemukan wakof lam alif. Nah, di situ wakof lam alif ini harus lanjut. Selanjutnya kita lengkap ke ayat 46. Nah, di situ ada mad lain pada lafadz biyau. Ya, pada ayat 47 kita juga menemukan hukum bacaan mad jaiz munfasil pada lafadz hatta a. Nah, di situ hukum bacanya mad jaiz munfasil karena fathah bendera bertemu dengan alif. Nah, pada akhir ayat 37 kita menemukan wakof, yaitu nama wakofnya wakfu ula. Nah, di sini artinya adalah lebih utama untuk berhenti. Jadi meskipun kalian nafasnya masih kuat untuk lanjut, jadi lebih utama untuk berhenti. Selanjutnya pada ayat 48 kita menemukan tajwid ikhfa, yaitu nun mati ketemu dengan huruf fa. Nah, huruf ikhfa itu ada 15. Selanjutnya ada mim sukun bertemu dengan sya. Itu hukum bacanya izhar safawi. Selanjutnya kita menemukan alif lam samsiah pada lafadz asya. Selanjutnya yang terakhir itu ada mad arid li sukun. Dan selanjutnya ada wakof qala, itu lebih utama berhenti. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.